Ya, aku di sini akan bercerita tentang pengalaman aku meng-KPR rumah aku sebelumnya ya. Rumah itu aku beli sekitar di KPR itu sekitar 280 jutaan ya. Untuk KPR 15 tahun dengan cicilan per bulan sekitar 2,3 juta selama 5 tahun. Tahun ke-6 itu sekitar 2,7, tahun ke-7 itu mengikuti bunga bank mungkin sekitar 2,8 atau 3 jutaan gitu ya. Nah, misalnya kita ya, aku nih ya, nyicil per bulan 2,3, setahun itu sekitar 27 juta ya kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya bayar pokok cicilan aku tuh sekitar 4 juta ya kalau nggak salah ya, aku lupa lagi datanya. Jadi sekitar 2,23 juta setahun itu ke bank, kita cuma bayar 4 juta, aku cuma bayar 4 juta aja. Kan sayang banget tuh, dari 280 jutaan cuman bayar 4 juta doang setahun. Kan gila ya? Kan seharusnya uang 23 juta itu bisa kita manfaatkan ya, daripada kita buat ke bank, kita cuman bayar utang 4 juta setahun. Nah, anggaplah misalnya kita kalau ngontrak gitu ya, di sini di daerah aku ya, kalau ngontrak itu kebetulan pada saat itu aku masih baru aja nikah ya, itu paling cuma butuh kamar satu aja. Satu kamar itu di daerah aku per tahun di tahun 2018 itu cuman sekitar 10 sampai 15 juta aja, tergantung gimana bagusnya rumah. Anggap aku ngambil yang 10 juta setahun ya, itu dari 27 juta aku masih punya 17 juta ya, yang bisa aku gunakan. Nah, pada saat itu juga aku mulai bisnis fashion muslim ya, jilbab. Aku jualan, jualan online di Facebook, jualan sedikit-sedikit di marketplace ya. Aku cuman upload di marketplace aja, nggak aku optimalisasi gitu ya. Biar ada aja yang kejual. Nah, harusnya uang 17 juta itu aku alihkan ke sana, bukan buat KPR, ya harusnya ke sana. Ini 10 juta buat ngontrak, 17 juta buat modal bisnis. Nggak apa-apa rumah ngontrak dulu, tapi aku masih punya nih modal bisnis. Jadi, pada saat bisnis aku butuh scale up, itu ada dananya buat scale up. Emangnya bisnismu nggak nyisihin uang buat scale up? Nyisihin, cuman, eee, jumlahnya kan nggak signifikan gitu ya. Misalnya kita cuma bisa ngasilin uang dari bisnis cuma 10 juta setahun misalnya buat scale up-nya. Nah dengan tambahan 17 juta ini kan jadi 27 juta. Gede kan 27 juta, kita suntik lagi bisnis kita biar tambah gede lagi, tambah produk lagi, tambah cabang lagi misalnya gitu ya. Kan mungkin tambah gede lagi dari sana. Itu yang menurut aku KPR tuh merugikan aku. Karena setelah aku pikir-pikir ya, aku pun dapat info ini di tengah-tengah perjalanan KPR aku, di sekitar tahun ketiga, keempat mulai ada informasi-informasi seperti itu. Oh iya ya, benar juga ya, KPR itu ngerugiin. Aku mulai bisnis, scale up-nya lama banget. Dan akhirnya bisnis aku mulai banyak yang niru, banyak pesaing, banyak apa, aku kalah gerak ya, kurang cepet geraknya dibanding mereka yang modalnya gede, jebret, modalnya segini, cepat bertumbuh ya. Nah dari sana aku sadar, wah kayaknya harus di-stop ya KPR-nya, rumahnya harus dijual. Nah di tahun ke-6 alhamdulillahnya qadarullah ada yang mau beli dengan nominal yang udah aku tentukan ya, dia setuju. Kebetulan aku nggak apa ya, nggak nyari untung di sana, kan biasanya jual rumah KPR itu nggak nyari untung, biasanya nyari rugi mereka tuh biasanya ya. Nah, aku udah ngeluarin uang sekitar 185 juta dan yang beli rumah aku juga menyanggupi untuk bayar 185 juta ya. Nah, dan akhirnya terjadi kesepakatan rumah aku terjual ya. Aku dapat uangnya tuh. Nah, aku cari-cari lagi, nih uang segini tuh harus aku pakai. Karena kebetulan pada saat aku udah mulai kejual rumah, bisnis aku udah mulai kolaps ya, karena aku terlambat buat scale up-nya, udah banyak yang main, udah banyak yang masuk, aku ketinggalan dan nggak bisa bersaing ya, di sana sayang banget di situ ya. Aku mulai cari rumah lagi nih, yang ada nggak nih harganya yang nggak jauh-jauh dari sana, dan alhamdulillah rumah ini ya aku dapatkan secara cash dan harganya itu cukup murah di tahun 2022 di sini, yang notabene-nya rumah yang kayak begini ya, itu orang-orang pada ngehargain di angka 350 juta. Aku cuma dapat 240 jutaan kalau nggak salah ya. Aku cuma nambah sedikit tuh buat beli cash rumah ini. Ya rumahnya emang masih
masih asli dari developernya dan ini rumahnya rumah lama ya, rumah second. Ya nggak apa-apa, yang penting uang tadi bisa teralokasikan jadi wujud nyata barang ya, rumah cash yang aku tempatin walaupun rumahnya jelek, ya belum terlalu nyaman, ya tapi aku udah punya rumah tanpa harus pusing-pusing mikirin bulanan bayar utang KPR ya, yang ngerugiin diriku sendiri, ya. Disclaimer ini ya, walaupun ada ulama yang ngebolehin ya untuk KPR yang nggak bilang itu bukan riba, aku nggak ngambil pendapat itu. Aku ngambil yang pendapat KPR itu haram riba ya. Bebas ya kalian mau ngambil yang mana juga. Karena udah ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tinggal ambil yang mana, aku sangat hati-hati. Aku ambilnya yang ngeharamin aja. Biar aku takutnya ya ada hal-hal yang harusnya nggak gitu, yang aku melakukannya. Ya aku ambilnya yang udah haram buat ambil KPR. Alhamdulillah sekarang aku udah punya rumah ini ya, secara cash nggak usah pusing-pusing mikirin bulanan, cuman mikirin listrik, air, terus harian, nggak usah mikirin kayak bayar KPR-nya ya. Itu tuh jauh lebih tenang, pastinya dong. Walaupun aku punya rumah ini, bisnis aku udah terlanjur kolaps ya, udah nggak ada lagi bisnis aku mulai dari nol lagi. Mulai lagi bukan bisnis ya, aku mulai usaha sampingan, itu dari affiliate dan bikin konten gini. Mulai lagi dari nol dengan punya rumah. Coba teman-teman nih yang pengen banget KPR, mendingan ditunda aja dulu. Mulai aja bangun-bangun kayak bikin bisnis kecil-kecilan, bisnis konvensional ataupun bisnis online ya. Dan mulai ngonten juga kayak gini, siapa tahu di pertengahan kamu ngonten nanti ada yang endorse ya. Ataupun kamu bisa kepikiran, oh buat jualan produk digital ini, kepikiran buat bangun affiliate karena kamu udah dikenal nih, jadi buat jualan juga bakalan makin mudah ya. Nah coba dulu ya hal-hal tersebut, jangan coba KPR. Karena mungkin yang kamu pengen rumah KPR saat ini, belum tentu nih kamu pengen tinggal di sana selamanya. Daripada ke sana, nah yang kamu pikirin, oh aku nanti pada saat tua pengen tinggal di kota ini kah? Yang saat ini kamu kerja, ataupun pengen pulang kampung? Jadi mendingan kamu ke sana aja. Kalau misalnya pengen pulang kampung, ya udah kita bangun rumah yang bagus, yang nyaman di kampung aja. Kita kerja buat bangun rumah di sana. Di pelan-pelan kita beli tanahnya dulu. Terus kita bikin rencana rancangannya dulu. Desainnya kayak gini, yaudah kita pelan-pelan kumpulin uangnya. Kira-kira buat bikin desain kayak gini itu butuh berapa ratus juta sih. Nah kamu konversiin ke bentuk emas. Misalnya ternyata buat bikin rumah kayak gini aku butuh 1 kilo emas, ya udah kita berusaha buat nabung emas sampai dapat 1 kilo. Nah setelah kita mau kampung, tinggal di sekampung, ya udah kita jual tuh emas tadi ya, emas 1 kilo tadi buat ngebangun rumah yang di kampung, rumah impian kita. Itu lebih worth it daripada kita beli rumah secara KPR. Itu menurut pribadi aku. Coba kalau yang setuju, coba di komen ya. Kita diskusi di kolom komentar. Video aku kali ini cukup sekian ya. Mohon maaf nih jika masih bebelit ngomongnya, karena emang ini challenge aku untuk bikin 100 video yang tertunda di tahun lalu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya dan komen.